Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di program Logika Politik Milenial atau LPM. Pada video kali ini saya akan membahas 5 vokalis band Indonesia yang terjun di dunia politik atau yang mengikuti kontestasi pemilihan legislatif 2024. Yang pertama, ada Sigit Purnomo atau vokalis band Ungu yang kita kenal dengan sebutan Pasha Ungu. Pasha Ungu ini sebenarnya bukan orang yang baru di dunia politik ya. 2013 sampai 2018 beliau pernah menjabat sebagai wakil wali kota Palu. 2015 sampai 2020 maaf. Dia sebagai wakil wali kota Palu waktu itu diusung oleh Partai Amanat Nasional. Lalu sebenarnya pada tahun selanjutnya beliau mengikuti kontestasi di 2021 sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tengah. Namun sayangnya beliau gagal, beliau kalah atau intinya beliau tidak sampai batas untuk diusung ya. Jadi kan ada syarat, ada prasyarat 20% calon gabungan partai politik dalam mengusung seseorang sebagai wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi di Indonesia ini terkenal dengan namanya presidential threshold yang banyaknya 20%. Contoh seperti misalnya sekarang PKS, Nasdem, dan PKB itu bisa mengusung capres-cawapres tersendiri karena ketika digabungkan itu suara legislatifnya itu nyampe ya ke 20%. Begitupun apalagi Prabowo Gibran itu melebihi sekali ya. Begitu juga dengan Ganjar Mahfud. Nah, Pasha Ungu ini ternyata tidak sampai untuk bisa mengikuti kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Pasha Ungu akan bertarung di Jakarta 3 atau di Dapil Jakarta 3. Kemudian yang kedua, ada vokalis band Niji, yaitu Giring Ganesa Jumario. Ini bisa disebut X ya, karena sudah tidak lagi menjadi vokalis Niji sekarang. Nah, Giring ini juga bukan orang baru di dunia politik. Bagaimana dia di 2019 juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Jabar 1, yaitu Bandung dan Cimahi, di Partai Solidaritas Indonesia atau Partai PSI. Dan suaranya pun tidak main-main. Giring ini bisa mencapai 100.000 lebih suaranya. Apabila dia mencalonkan diri di partai lain yang masuk parliamentary threshold, itu Giring akan menjadi anggota dewan dan dia akan melenggang ke Senayan. Namun sayang sekali pada saat itu dengan suara 100.000 lebih itu Giring gagal dikarenakan PSI secara nasional suaranya kurang dari 4% yang merupakan batas paling bawah dari parliamentary threshold. Akhirnya ya Giring pun tidak bisa manggung di Senayan. Namun karena suaranya tertinggi se-Indonesia di Partai PSI pada saat itu Giring, akhirnya diberikan jabatan baru sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, menggantikan Grace Natali. Dan setelah itu tahun 2023 Giring diganti oleh putra mahkota, oleh putra Jokowi yakni Kaisang Pangarep sebagai Ketua PSI hingga saat ini. Nah, Giring ini di Jabar 1, yaitu di Bandung Cimahi. Selanjutnya yang ketiga, ada grup band Setia Band, yakni vokalis Setia Band itu adalah Charlie Van Houten. Charlie Van Houten ini merupakan seorang vokalis band yang sekarang masih aktif ya, menjadi vokalis band Setia Band yang dulu namanya ST12. Charlie Van Houten manggung juga di partai yang sama dengan Pasha Ungu yaitu di PAN, Partai Amanat Nasional, namun dapilnya yaitu dapil Jabar 8, ya Kuningan, Cirebon, Indramayu. Selanjutnya adalah ada Once Mekel. Once Mekel ini merupakan ex vokalis dari grup band Dewa 19. Once Mekel ini sekarang sudah bersolo karir dan dia mencoba peruntungan untuk terjun di dunia politik di bawah naungan bendera PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Once Mekel juga sama dengan Pasha Ungu,
di Dapil Jakarta, cuma bedanya kalau Once Mekani di Jakarta 2, kalau Pasha Ungu di Jakarta 3. Selanjutnya yang terakhir, vokalis grup band yang terakhir yakni adalah Babang Tampan, vokalis grup band Kangen Band, yaitu Andika Mahesa. Nah, Andika ini nyalon dari Partai Demokrat. Luar biasa, dia bertarung di kampung halamannya di Lampung 1. Jadi ternyata di 2024 ini sangat seru sekali ya kontestasi ini. Karena apa? Karena banyak public figure yang manggung, berjuang untuk mendapatkan kursi agar bisa melenggang ke Senayan. Namun memang tidak mudah, karena kita contoh saja misalnya di Jabar 1, itu yang kursi hanya sekitar 7 orang, sedangkan calon legislatif yang mendaftar sekitar 123 orang. Berarti akan ada 116 orang yang gugur, yang gagal. Ini kan sangat luar biasa ya, jadi pertarungannya sangat sengit sekali. Maka tentunya ini bukan hal yang mudah bagi para vokalis band tersebut untuk bisa melenggang ke Senayan, menjadi anggota legislatif DPR RI. Baik, nanti di video selanjutnya saya akan berbagi juga tentang para artis ibu kota yang manggung di Caleg 2024. Sekian, walaupun minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.